KPR ini kan adalah sama kayak lembaga keuangan khusus, bagaimana mereka bisa menjembatani aja. Mereka itu sebenarnya KPR itu versi singkat dari udahlah gue yang tutupin dulu ke developer. Gitu loh, udah gue tutupin ke developer, lu cicilnya sama gue aja. Ya, dengan rate segini. Itulah yang dilakuin sama lembaga keuangan umumnya. Iya betul. Orang kan ngira, Zan lu punya saham di sini, gue nggak punya saham, gue cuma bantuin dia besar. Gue bilang, janganlah kalian lelah untuk berbuat baik. Dikarenakan kenapa? Kita tidak pernah tahu pada saat kita berbuat hari ini kita berbuat baik, apakah kita langsung mendapatkan balasannya itu hari itu juga. Bisa aja balasannya nanti menyusul bulan depan atau tahun depan ataupun ke anak dan cucu kita. Halo, jumpa lagi dengan saya Hadi Suprapto, pemimpin redaksi harianhaluan.com. Masih dalam sesi mindset, kita mendatangkan tamu-tamu anak-anak muda yang berjuang di dunia politik. Kali ini kita kedatangan tamu yang namanya sudah familiar sekali ya, terutama ayah beliau. Inilah dia, Fauzan Fadel Muhammad. Siap. Selamat siang. Selamat siang. Waalaikumsalam Bang Hadi. Gimana kabarnya Bang? Baik. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Jakarta ya tinggal ya? Tinggal di Jakarta. Jakarta. Lahir dan besar di Jakarta. Namun waktu SD ngikut orang tua dinas di Gorontalo, jadi saya sempat sekolah di Gorontalo SD. Oh, jadi waktu Bapak iya. Gubernur Iya. masih SD? Saya SD waktu itu. Jadi Pak Fadel Muhammad waktu gubernur, saya SD, saya ngikut sama beliau SD di Gorontalo. SMP kembali lagi ke Jakarta. SMA dan kuliah sampai S1 di Australia. S2 baru ambil lagi di sini. MBA saya. Jadi yang S1-nya teknik, S2-nya MBA. Jadi keliling lah. Keliling dari kota besar, kota kecil, dan juga luar negeri di perkotaan dan luar negeri perdesaan Bang. Oke, sebelum masuk ke obrolan-obrolan politik, Ya. tanya sedikit dong soal pendidikan. Apa sih bedanya belajar di Indonesia, belajar di daerah? Gorontalo kan daerah ya. Iya. Belajar di Jakarta, kemudian belajar di luar negeri. Iya. Ada perbedaan mencolok, Pak? Jadi menurut saya sangat-sangat signifikan dan sangat mencolok. Jadi saya itu Bang melihat bagaimana di setiap wilayah yang kita tempatin itu memiliki perbedaan sosio dan culture. Oke. Jadi yang pertama adalah bagaimana teman-teman kita ini mempunyai persepsi yang berbeda dan berbeda secara strata sosial. Tren dan hobinya mereka berbeda semua. Seperti contoh misalnya kita di Gorontalo pada saat saya SD. Hobinya kita itu pada saat kita lepas sekolah atau pada saat kita istirahat ya kita bermain neka, permainan khasnya di sana. Kita juga setelah itu kita makan bersamanya di sana. Begitu juga di Jakarta. Pada saat kita ada luang, misalnya dulu teman-teman kita nongkrong di mana gitu, di warnet atau di mall. Begitu juga pada saat di Australia. Sehingga saya memiliki pendapat bahwa karakter seseorang itu dibentuk oleh pengalaman-pengalaman yang pernah dia lalui. Jadi makin banyak dia bisa melihat kondisi sosial dan budaya dan hal-hal yang berbeda, kita sebagai manusia adaptif, kita akan menyesuaikan diri dan itu akan menguatkan karakter kita sebagai perorangan. Iya Bang, jadi saya bisa ngelihat bahwa kadang itu ada orang yang namanya itu dia harus sukses setelah dia terjatuh dulu atau dia harus melihat kondisi-kondisi dulu. Begitu juga dengan kita di dunia kita pendidikan itu tidak serta-merta pendidikan akademik itu membentuk karakter kita, membentuk kita siapa. Jadi ada juga yang saya selalu sampaikan sama teman-teman pada saat saya jadi pembicara Bang Hadi, bahwa saya ini punya pendapat smart itu ada dua. Apa itu? Satu academical smart, di mana kita punya karir di jenjang pendidikan, kita sukses, kita dapat gelar sarjana,
kita dapat IPK bagus, dan yang kedua social smart. Oh. Social smart ini tidak dimiliki oleh semua orang. Ya, Social smart ini merupakan kapasitas dari lingkungan yang membentuk kita seperti apa, bagaimana kita ketemu teman-teman kita, dan social smart ini lebih menentukan, Bang. Jadi kalau kita ngelihat di dunia usaha ini, yang sukses itu kan yang ahli bernegosiasi dan lain-lain. Dia memiliki social smart menurut saya. Betul, termasuk organisasi ya. Iya, termasuk di organisasi dan lain-lain. Itulah namanya saya sebut social smart. Jadi saya punya definisi itu tuh. Belum saya tuangkan banyak, cuman saya udah menyampaikan kemana-mana, Bang. Bahwa smart itu ada dua yang saya lihat. Jadi saya kalau ketemu sama orang nih, ini orang nih social smart. Dia akademiknya biasa. Ada juga yang academical smart. Ini, seperti itu, Bang Hadi. ya, Abang Fauzan ini banyak bukunya ya. Saya suka nulis. Berapa sampai sekarang? Aduh, saya sampai sekarang ini sih kalau tulisan kayaknya udah ada 3 sampai 4 buku. Kalau jurnal? Banyak. Jurnal juga ada beberapa. Jurnal ada beberapa. Kebetulan memang idola kita dulu kan Bung Hatta. Ya. Bung Hatta ini saya suka banget. Saya suka banget sama dia. Ini terkait ini ya, nanti video ya. Saya suka banget sama dia. Jadi saya emang kadang di masa-masa waktu kalau lagi luang saya suka nulis. Jadi di dunia media saya juga kadang suka ngasih masukan tulisan-tulisan dalam bentuk artikel ke teman-teman, buat teman-teman publish gitu, Bang. Jadi emang suka aja kita, Bang. Nah, nanti boleh berarti buat harianhaluan.com. Iya dong, boleh dong kapan-kapan naikin berita-berita kita. Boleh. Nah, ini sedikit ya, Bang Fauzan ini Golkar ya. Iya. Golkar. Betul. Seperti bapaknya ya. Betul. Jadi seperti bapaknya Golkar, dan ada rencana maju di DPRD DKI Dapil 7. Betul, Bang. Jakarta 7, Cilandak ya. Jakarta 7 itu meliputi 5 kecamatan. Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Cilandak, Setiabudi dan Pesanggerahan. Ya. Jaksel banget. 5 kecamatan, jaksel banget. Jaksel banget lah, Bang. Saya tadi scroll IG dan saya nemu ada satu hal yang unik. Iya. Ada satu video, boleh minta tolong. Ini bisa buat pembuka obrolan kita. Boleh. Jadi ini semua orang berhak punya rumah. Betul. Nah, ini saya tergelitik dengan judul ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini buku yang saya terbitin sebelum saya maju nyalek. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke. Saya Fauzan Fadil Muhammad, bacalek dari Partai Golkar. Siap membangun Jakarta dengan memberdayakan koperasi. Sejak remaja, saya sudah mengagumi Bapak Koperasi Indonesia, Pak Muhammad Hatta. Jadi saya pun senang bisa aktif di dunia koperasi, hingga akhirnya alhamdulillah saya bisa menulis buku ini 4,5 tahun yang lalu selesai. Tahun berapa berarti? Semua orang berhak punya rumah. Solusi kepemilikan rumah melalui koperasi. Hanya 17-18% kaum milenial mampu mengangsur rumah seharga 300 sampai 400 juta dengan uang muka 30%. Nah, adanya fakta ini, koperasi seharusnya bisa menjadi solusi. Dan saya siap berkontribusi untuk memajukan koperasi melalui strategi yang membuahkan solusi. Setidaknya di kota Jakarta. Keren ini. Iya. Semua orang berhak punya rumah. Betul. Dan ini punya rumah dengan cara koperasi, bukan KPR. Iya. Apa yang membedakan? Jadi pertama saya akan menceritakan ke Bang Hadi nih, Bang. Oke, siap. Ini mungkin jarang saya sampaikan. Cuman karena ini podcast spesifik bahas koperasi, jadi ini spesial di podcastnya Haluan bersama Bang Hadi nih. Jadi Bang, kenapa saya tuh suka sih sama koperasi gitu. Jadi koperasi ini Bang, kalau kita tarik dulu atasnya, koperasi ini kan katanya dari co-op. Ya, Co-op betul. itu artinya kita bersama gitu, cooperations. Cooperation
tapi turunnya menjadi koperasi. Dan di Indonesia praktek umumnya koperasi, kalau Bang Hadi ikut mungkin sebelumnya koperasi, pasti mayoritas itu adalah KSP namanya, Ya, koperasi simpan pinjam. Betul. Itulah praktek yang mayoritas terjadi di Indonesia. Saya kebetulan ikut mendalami dan baca banyak buku tentang koperasi, termasuk dari SMA nih Bang, saya suka sama Bang Hatta juga saya suka baca tulisan-tulisan beliau. Saya abis itu berpendapat bahwa koperasi yang harusnya di Indonesia besarkan, kita harus melihat contoh-contoh negara lain. Kita punya di negara lain ada namanya koperasi konsumsi yang besar, koperasi serba usaha yang besar. Jadi kayak saya di Australia itu koperasi serba usahanya kayak, ini saya langsung memberikan contoh nih supaya lebih mudah dicernanya buat teman-teman. Kayak di Australia, New Zealand itu ada koperasi serba usaha susu sapi, susu di New Zealand itu mereka melakukan koperasi serba usaha. Koperasi konsumsi kita mengambil contoh seperti di negara Singapura. Negara Singapura itu Bang, kalau Bang Hadi ke Singapura, Bang Hadi belanja di supermarketnya sama yang dari NTUC dan juga dari 7-Eleven, harganya sangat jauh berbeda. Lebih murah yang dari NTUC. Begitu juga yang lain-lainnya ini. Kenapa ini semua terjadi? Karena konsep dasarnya koperasi itu Bang, mereka bisa melakukan disebut pengendalian harga pasar. Kenapa mereka bisa mengendalikan harga pasar? Orang mesti nanya dong, emang koperasi ini kenapa sih? Karena koperasi itu punya pasar, membawa pasar. Ya. Jadi koperasi itu di buku itu saya menulis bagaimana koperasi karyawan di Indonesia. Bagaimana karyawan-karyawan pada saat saya dulu tahun 2012 saya magang di Panasonic Bang. Saya waktu itu masih tingkat 1 naik tingkat 2 kuliah. Saya magang di Panasonic Manufacture. Di situ kita memes karyawan. Karyawan-karyawan pada nggak ada yang punya rumah. Saya ngelihat. Padahal gaji mereka udah gaji UMR. Pada saat itu di Jakarta Timur, mereka nggak punya rumah. Mereka hidupnya ngekos atau nggak tinggal di mes. Begitu juga saya berkembang, saya ngeliat lagi teman-teman waktu saya kuliah, teman-teman ini juga banyak mempunyai problematika tidak akan mampu mengangsur rumah, mereka nyewa tempat pada saat mereka sendiri udah nggak sama orang tuanya, atau ya mereka ngikut sama orang tuanya. Jadi problematika sosial ini sehingga akhirnya saya memutuskan tahun 2017 itu mulai menulis buku Koperasi Perumahan ini. Judulnya kenapa ini? Judulnya itu saya putuskan itu di tahun 2019. Saya pada saat mau menerbitkan buku, saya bingung. Bukunya udah jadi, judulnya belum jadi. Saya habis itu memutuskan ini. Kenapa saya memutuskan itu? Kenapa saya menulis buku itu Bang? Jadi nanti di buku itu, saya mungkin akan ngirim sampelnya juga nanti ke sini 10-20 buku. Saya akan kasih bahwa saya memberikan contoh bagaimana di negara Belanda housing sistemnya mereka, bagaimana di Cina menerapkan housing sistemnya mereka, bagaimana di India juga mereka menerapkan seperti koperasi perumahan ini untuk karyawannya. Di Amerika juga saya terapkan bagaimana. Di Indonesia ini menurut saya harusnya diterapkan, tapi belum. Karena kenapa? Karena di Indonesia ini juga Bang, kita ini harus tahu bahwa negara ini sebagai regulator dan juga sebagai saya bilang ini sebagai regulator dan juga yang mengeluarkan pelaku usaha juga sebagai mengeluarkan APBN dan mengeluarkan APBD dan lain-lain, mereka harusnya fokus terhadap kebutuhan primer di masyarakat kita. Agar tidak adanya swasta yang mengambil celah di sini Bang. Karena kalau ini nggak dikontrol sama negara, swasta akan mengambil celah dan mindsetnya kita kalau pelaku usaha swasta Bang. Termasuk saya juga pernah ada usaha di bidang media juga kan. Saya kan kalau ngomong sama tim kita rame-rame kan keuntungannya berapa. Kita kan nggak mikir sampai bagaimana kita bisa menyelesaikan sebuah masalah. Karena kita kan hidup dalam konsep ekonomi nih. Sehingga saya bilang peran ini harus diambil alih oleh pemerintah. Di buku itu saya menceritakan ada 3 hal utama. Bagaimana pemerintah punya lembaga keuangan khusus yang mendukung koperasi. Yang mendukung koperasi perumahan. Jadi kayak lembaga keuangan di bawahnya Kementerian PUPR kayak tabungan perumahan rakyat Tapera yang sekarang lagi digencarkan. Saya kebetulan sejak tahun 2019 saya memberikan masukan-masukan ini ke pemerintah, termasuk ke salah satu yang ngasih feedback di buku itu, termasuk ada Pak Halaman Suri, Dirut BTN.
ada pimpinan Komisi 6 juga ada di buku itu memberikan testimoni. Jadi ide saya ini saya gaungkan terus lah ke teman-teman di pemerintahan. Tapi apakah dengan adanya koperasi seperti ini nggak bakal ngeruk pasar KPR? Enggak. Justru ini mereka akan bisa berkolaborasi. Mindsetnya KPR ini kan adalah sama kayak lembaga keuangan khusus, bagaimana mereka bisa menjembatani aja. Mereka itu sebenarnya KPR itu versi singkat dari udahlah gue yang tutupin dulu ke developer. Gitu loh, udah gue tutupin ke developer, lu cicilnya sama gue aja. Dengan rate segini. Itulah yang dilakuin sama lembaga keuangan umumnya. Iya betul. Nah, kita sekarang ingin acting developernya ini juga diambil alih oleh pemerintah juga. Kita punya tanah luar biasa banyak, Bang. Betul. Swasta punya tanah luar biasa banyak. Iya. Peran ini kadang kan nggak clear juga tanah ini apa. Kemarin saya lewat ke Kemang ada tanah dijadiin mini soccer juga. Ada yang disewain buat makanan juga, ada yang kosong terus. Jangan kan itu, Jalan Sudirman aja masih ada yang kosong. Masih banyak sekali. Sudirman Tamrin. Jadi saya lihat nih bagaimana perannya pemerintah sama-sama butuh menyelesaikan ini. Ayolah kita sama-sama selesain, kita rembukan, kita musyawarah mufakat, kita bentuk programnya melalui koperasi perumahan ini. Bagaimana rakyat bisa dapat rumahnya harga yang affordable. Pemerintah juga, ini KPI-nya pemerintah nih Bang. Jadi kalau misalnya backlog di negara kita ini turun, pemerintah itu juga KPI-nya prestasinya meningkat dong. Betul. Artinya kan rakyatnya makin makmur nih. Betul. Itu KPI dari sebuah negara yang saya bilang. Bahwa KPI dari negara ini bukan hanya pertumbuhan ekonomi dan lain-lain, tapi bagaimana rakyat kita tuh sejahtera Bang. Tapi apakah ketika nanti dibentuk satu koperasi atau regulasi yang mendukung koperasi, perkembangan harga rumah atau properti itu bisa terkontrol? Saya rasa sangat bisa. Karena saat ini apabila kita lepas ke teman-teman semua swasta, yang menciptakan harga pasar itu siapa Bang menurut saya? Menurut saya jadi harga rumah itu diciptakan itu bukan dari harga NJOP, bukan dari harga pemerintah ciptakan NJOP, cuman dari harga yang kita developer tentukan berapa harganya. Konsumen sehingga, nurut. Iya, jadi masyarakat itu, saya bilang tadi Bang, masyarakat kita ini Bang, kita nggak bisa melakukan pengendalian harga pasar, kita nggak bisa itu. Berbeda kalau kita lah sebagai market yang bisa mengendalikan harga pasar. Kayak inilah contoh nih, ada salah satu brand X. Kita duduk sama prinsipal aja bahwa kita punya pasar sekian, lu mau nggak jual sama gue 2.000 rupiah? Daripada lu jual ke retail 3.000 nih. Tapi gue udah beli pasar gue nih ada 100.000 orang. Pendapat saya dia akan jawab iya. Karena menurut saya dia manufacturing, dia pabrik. Motong ongkos distribusi. Motong ongkos distribusi, ini udah ada pasarnya, iya kan. Dan ini kan perusahaan non lokal juga. Jadi mereka akan sikat aja. Dari botol. Jadi akan disikat juga sama dia. Ini haram nih. Ini siapa yang nyediain sih? Jadi mereka akan mau. Karena saat ini bukan kita sebagai pengendali harga pasar, tapi kita objeknya aja. Ini banget ya. Se-urgent itu ya Indonesia. Karena tapi memang kalau saya lihat memang untuk saat ini kalau misalnya gaji UMR untuk nyicil rumah. Jangankan Jakarta lah ya, yang sudah ke Bogor, ke Depok aja kayaknya udah ngos-ngosan banget. Betul. Ngos-ngosan banget. Iya. Berbeda dengan 10 atau 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu saya dengan gaji UMR naik dikit naik lah. Tapi nggak jauh-jauh banget dari UMR. Masih bisa dapat di Depok. Iya. Nah, tapi memang perkembangan sekarang kan gila banget itu. Gila banget. Di Depok misalnya itu harga real dibanding NJOP itu berkali-kali lipat gitu. Iya. Dan itu memang itu fenomena kita Bang. Maka itu kenapa sih
Ini langsung nih Bang, topik kenapa saya mau berpolitik praktis. Oke, ya masuk. Karena saya ini punya tujuan bagaimana ekonomi buat masyarakat dan umat ini berputar gila-gilaan. Dan kalau bukan orang-orang kita Bang yang punya terobosan atau yang emang punya hal yang mau berbuat baik, yang ngisinya ini bukan orang-orang baik Bang. Jadi saya udah berprinsip bahwa saya meninggalkan dunia usaha yang saya gelutin. Dan kebetulan teman-teman juga termasuk di haluan ini kan juga udah kenal juga sama saya juga. Yeah. Saya pernah background usaha di bidang media, saya udah pernah bidang IT, udah macam-macam udah saya jalanin. Dan alhamdulillah karena niat saya bagus Bang, alhamdulillah jalan aja. Dan saya tahun 2024 ini saya berkaca sama role model saya juga. Siapa role modelnya? Role model saya bukan Bapak kebetulan. Oh, bukan. Jadi role model saya itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kakek buyut ya. Nah jadi role model saya ini Bang, dia itu juga berpolitik praktis. Dengan dia menjadi pemimpin di kota Madinah. Kalau Bang Hadi pernah tahu ceritanya. Betul. Dia itu pimpinan di kota Madinah Bang. Dan usia 40 ya? Dan di usia 40 dia menjadi nabi. Namun di usia mudanya beliau, di usia beliau masih 11 tahun udah menjadi entrepreneur, udah jadi pedagang. Betul. Dan dia juga udah punya kawan-kawannya yang support secara finansial ada, yang nge-support secara kekuatan di lapangan ada, Umar bin Khattabnya. Betul. Jadi dia udah komplit paketnya dan dia sidik orangnya, amanah, jujur. Jadi role model saya terjun di politik praktis, dia membuat kebaikan. Saya bilang kenapa enggak nih saya bilang saya berpolitik praktis. Saya all out di sini, saya bikin program di sini. Saya pengen bagaimana Jakarta maju, kota kelahiran saya. Dan ini menarik Bang. Saya ini